cerita masa lalu dulu. Kakak kalau di Nagreen kartu merah. Kakak kartu merah. Kalau di sini kakak punya, mungkin yang dulu kakak punya teman-teman tuh semua sudah jadi pegawai di atas kebanyakan. Hanya kakak sendirian, harus tinggal di Karang. Jadi dia bilang saya tuh ibu Karang. Kakak kalau mabuk ketagihan baru nanti muka muncul di ujung pintu, tidak di jembatan 3. Jadi kakak dulu paling rusak sekali. Orang kalau sudah dengar nama Leo, oh itu pemabuk besar, belum sudah. Sampai sesuatu juga kakak pernah palang di belakang Bapak sesuatu. Tapi puji Tuhan, saya sangat bersyukur. Sekarang saya sudah pergi sekolah kitab. Sebenarnya saya sama sekali tidak punya keinginan. Saya tidak punya keinginan. Waktu itu Tuhan bikin saya, kalau di Karang kan anak-anak semua kan orang-orang Isali semua kan kenal tuh. Jadi dong dari Jayapura datang baru dong bawa apa ini? Namanya ganja. Aduh, Lewi ada barang. Jadi ada sudah. Dia kita pakai di rumah, habis pakai itu langsung tiba-tiba saya rasa takut yang luar biasa. Saat itu saya rasa takut, saya lihat semua orang itu macam musuh saya. Saya tidak tahu kalau itu cara Tuhan. Saya lihat semua orang itu memusuh saya, semua hanya bicara menkosong. Jadi sudah saya lari ke kakak dulu sekolah di anak kami, mungkin tahu jadi Kalibobo. Jadi saya lari ke situ baru. Saya bilang sama ada yang sekarang ada jual ini gorengan, namanya Bapak Eko. Saya bilang Bapak, aduh Bapak, hari ini saya mati. Terus terang saya bilang hari ini saya mati. Lewi kenapa tidak Bapak? Hari ini saya mati, jadi Bapak tolong doakan saya supaya saya berdosa saya diampuni. Waktu itu saya rasa takut yang tidak baik ini. Jadi saat itu langsung Bapak dia doakan. Bapak dia suruh ada hamba Tuhan saat dia doakan. Dia taruh tangan di saya, selesai sudah. Bapak dia bilang ini mau soji, Bapak dia kasih 50. Saya bilang ada Bapak, saya tidur dulu kami tidak Lewi. Maksudnya Bapak dia sudah tahu ini Lewi dia ada bikin kasus besar, kalau nanti jangan sampai datang ke Bapak orang kopi. Tidak Lewi, saya bilang iya sudah Bapak, kalau begitu saya permisi. Saya ke belakang lagi saya minta doa sama ibu asrama namanya, ibu asrama dulu namanya. Ibu Elizabeth, Bapak Novi punya istri. Jadi Bapak Novi punya istri dia doakan saya lagi. Selesai saya rasa kuat sedikit. Saya lagi langsung pergi ke Karang lagi ke Bali. Saya ke Karang, saya rasa ini aduh. Tidak ini saya harus pergi lagi. Ini saya dengar orang bilang ada Bapak Nawipa. Itu orang pendoa sangat hebat. Jadi sudah. Baru saya waktu itu saya pernah. Saya ulang tahun, jadi saya bilang sama Bapak dia, saya ke situ, saya dengar Bapak dia tuh, dia bilang Bapak dia pendoa, jadi saya kalau ulang tahun saya ke Bapak dia, Bapak ada ayam ini, tolong doakan saya hari ini saya ulang tahun. Saya tidak pernah ibadah, tapi saya hanya bilang tuh, biar yang penting Bapak tumpang tangan, saya percaya. Jadi Bapak dia biasa doakan, selesai saya pulang, jadi saya ingat, waktu itu saya teringat sama Bapak dia. Jadi sudah, saya habis berdoa mau jalan pulang, sudah sore begini. Baru saya mau jalan pulang begini Bapak dalam, kalau kamu tinggal lebih baik aku tinggal. Wah, ini padahal baru kenal tuh, tapi saya kaget Bapak dia bisa bilang begitu. Begini saya pikir juga ini mungkin ini jalan keluar. Karena saya juga ini sudah berusaha berkali-kali mau keluar dari ini tuh lingkaran yang minuman keras. Orang kalau di Karang Barat tuh bilang tuh penyamun. Kalau dom saya, habis di bawah kalau keluar masuk sel itu ada 7 kali, sampai polisi dong datang dari pulau. Tapi ada yang kenal juga polisi. Mungkin kalau tidak ini, kalau mungkin bukan rencana Tuhan, kakak sudah di lembaga. Jadi sudah, hari itu saya tinggal itu, saya lagi tidur begini, saya lihat ada laki-laki satu orang mafia. Ini ada laki-laki dia ini kepala Sapaima. Jadi saya begitu mau tutup mata begini dia duduk sampingnya baru dia berdoa bisa kali Pak. Ayo ini kan dia minta maaf ya. Ini betul maaf. Dia nama kuliah. Saya intik Pak, saya lihat di mobil itu dia berdoa. Orang ini sudah berdoa, jadi langsung macam bangkit tuh.
Berarti saya lagi besok nanti bisa berdoa sendiri macam ada sukacita. Jadi sudah saat itu ada ini dosingan dari sekolah Alkitab, dia datang mau istrika pakaian di gereja situ. Dan mau istrika pakaian, jadi pas ibu gembala tanya, baru bagaimana sekolah Alkitab masih jalan atau begini? Oh ya masih. Bagaimana kalau saya titip ini? Lain ini di sana. Oh itu saya pikiran kacau. Jujur. Saat jujur. Aduh ini kalau yang ini lain, ini bukan aku jalan. Saya bilang tidak bisa ini dia main-main apa begini. Mana panggil dia. Dia pun nama Pak Hugo terbaik. Dia guru sana tuh. Baru ada ijazah begini. Aduh ada bapak tapi yang sampai SMA saja. Oh ya sudah. Sekolah Alkitab masih buka ya. Begini sudah bapak dia bilang siapa tidak? Iya nanti lihat. Maksudnya ini dalam hati ini memang mau tolak toh. Waktu itu masa bisa itu memang sekali. Saya bilang ini tidak mungkin. Baru waktu itu mungkin ada sempat ikut ini kan Ibu Susete punya KKR. Jadi waktu itu Ibu Susete ada bikin KKR di Kodim. Waktu itu ada mujizat penyembuhan banyak sekali. Jadi Bapak Gembala dia bilang mari Lewi kita berdoa. Jadi sudah habis berdoa saya bilang ini sedikit lagi mengirim saya ke sekolah Alkitab jadi saya say dulu. Saya ke ini KKR saya ke KKR Kodim ini saya tahu ini sebentar lepas saya dapat teman selesai minum selesai terus saya kembali ke story. Saya pikiran itu begitu supaya saya itu karena saya tidak yakin memang mau berhenti tapi kalau langsung sekolah Alkitab wah ini mustahil. Jadi saya tidak pernah pikir. Jadi saya pikiran itu saya dapat teman yang tepat berarti saya tidak akan kembali lagi. Nanti kalau bapak ini gembala bilang pakaian, kalau bapak gembala bilang pergi berarti alasan bilang tidak ada pakaian kah? Apakah dan memang saya tidak mau ambil. Saya pakaian ada tapi saya tidak mau ambil. Alasan bilang saya orang tua di Intan Jaya jauh tidak ada jadi biar sudah tidak ada pakaian jadi saya tinggal aja. Mungkin alasan begitu. Padahal pakaian ada. Tapi sudah saya tidak mau. Jadi saya mau lari sampai di KKR situ. KKR situ begini itu hari terakhir. Hari terakhir itu saya akan berdiri bagian belakang supaya bisa dapat lihat teman-teman, bisa dapat lihat teman yang lewat. Jadi pas penyembahan jadi saya berdiri belakang begini. Tiba-tiba saya dengar itu macam badai angin ribu. Kalau nanti mungkin ada dong lihat mungkin ada di kisah para rasul itu waktu Tuhan Yesus murid-murid dong ada apa ini ibadah berdoa itu. Jadi saya dengar itu sama dengan badai. Saya lihat ke awan bahwa ini bulan terang tidak ada hujan apa-apa. Saya takut sekali lagi jadi saya masuk ke dalam. Saya masuk ke tengah-tengah orang saya tambah dengar lagi saya tambah takut saya gemetar saya diam sampai tengah. Langsung sudah selesai berdoa amin saya masih gemetar saya tunduk ke bawah ini barang apa ini. Saya tutup mata baru berdoa juga macam berasa takut. Kau dengar ini badai macam angin ribut sudah. Mungkin saya sendiri dengar apa saya orang-orang itu biasa saja. Tapi saya sendiri yang dengar itu bahaya. Sampai begitu selesai amin langsung Ibu Susete dia bilang, "Oi anak-anak muda, kamu ini besok ada yang Tuhan mau pakai. Jadi jangan keraskan hati. Kamu berikan kau punya diri untuk dipakai oleh Tuhan." Dia bilang begitu. Jadi anak-anak yang disuruh pergi ke sekolah Alkitab besok pergi. Wah, saya kaget betul bahwa ini selama hidup ini bicara tentang sekolah Alkitab ini barusan malam ini. Jadi anak-anak yang disuruh pergi ke sekolah Alkitab itu pergi. Pokoknya besok kamu harus pergi. Wah, saya rasa tertuduh, saya gemetar, saya takut juga. Dan sudah saya takut lagi jadi karena saya dengar perkataan itu saya jalan pulang ke pastori lagi. Saya pulang sampai di pastori, sudah saya langsung tidur. Lewi ambil pakaian nanti ambil pakaian di Karambara apa. Jadi saya bilang, iyo ibu, nasa lihat nanti, nasa lihat pakaian. Padahal rencana lari. Jadi saya berdoa, saya bilang Tuhan, dan terus Lewi kok berdoa lagi untuk jalan nanti. Jadi mungkin Tuhan siapkan supaya Tuhan siapkan kau punya barang-barang tuh. Jadi sudah saya bilang Tuhan, kalau memang Tuhan kehendaki saya pergi sekolah Alkitab, Tuhan sediakan apapun yang saya perlukan. Saya tidak mau ambil saya pakaian di Karangbarat. Tuhan sediakan semua yang saya perlukan. Sudah selesai itu amin.
Selesai itu amin, tunggu begini besok habis ibadah Rabu. Langsung ada yang ada apa? Ada ibu satu datang dengan pakaian langsung satu koper. Lewi ini kok pakaian. Itu di dalam ada celana panjang, baju semua. Tunggu lagi satu, Lewi ini sabun, terus ini parfum. Parfum ini untuk apa ini? Ini parfum pegang. Terus ini sabun rinso. Lewi ini ada dasi. Dasi ini nanti aku pakai baru pakai sekolah. Terus sudah sampai terakhir saya rambah ini berarti Tuhan sudah jawab semua. Sampai terakhir baru ibu udah pas keluar jas. Lewi ini dari ibuku teman. Jas ini untuk kau pakai. Aduh ibu, yang ini saya sudah terima cukup, kalau yang itu saya jas pendeta kan. Ini tidak Lewi. Sekarang sudah waktunya. Jadi kau harus pegang. Ini ibu yang kasih terakhir. Jadi puji Tuhan, pas ibu yang kasih, jadi ibu paksa jadi aduh ibu, terima kasih. Sudah sampai besok orang kasih uang lagi untuk jalan, saya langsung pikiran aduh apa yang saya perlukan semua ini Tuhan sudah sediakan. Ini saya kalau lari berarti lepu bahaya. Lepu berarti neraka, ini lari dari panggilan sampai saya ingat apa Yunus lagi itu kisah Yunus kayaknya. Ini lari dari panggilan beberapa malam ini kan, dari kalau Lewi ini tidak tahu nih bagaimana lagi. Saya takut lagi, bukan takut tidak, tapi ya saya pergi. Saya tidak tahu tempatnya. Sekolah Alkitab di mana tempatnya saya tidak tahu. Tapi sudah saya naik di atas kapal, baru dong naik kapal kecil, kapal feri kan. Naik selesai turun, selesai sudah saya sudah pikiran ini walaupun ini orang bilang ini kapal. Ini apa orang tiup-tiup, ini juga banyak. Terus saya takut. Jadi sudah di Waropin ini ada, aduh ini saya tidur di mana nanti, baru tiba lagi nih pas jam 1 malam, tidak ada yang jemput. Jadi kalau memang Tuhan kehendaki saya datang ke tempat ini pasti saya dapat punya tempat istirahat, atau baru besok pagi baru saya cari. Begini saya pakai ojek, satu gereja lewat sampai saya bilang ojek, gereja seberapa lewat? Begini gereja sini banyak, karena kalau Waropin gereja memang banyak. Saya bilang ojek stop sini sudah, stop sini pas sudah. Saya dengar ada laki-laki satu, jadi ada laki-laki yang aku lihat. Jadi aku lihat dalam aduh kakak, saya rasa buang aja. Aduh, untuk ini Waropin katanya ini jam 1 malam lagi. Kakak saya kasih bangun orang yang itu dulu, orang yang punya rumah di gereja. Aku kasih bangun bapak gimana dulu, pikir itu habis pencuri baru. Alasan kah bagaimana lagi, ini bukan nabire jadi jangan bikin gerakan tambahan. Tapi ada yang kepala batu, dia pikir kasih bangun begini sudah. Pas, rumah pas. Dan itu bapak gembala itu sudah. Saya juga heran Pak, ini bagaimana ini? Puji Tuhan, Tuhan atur semua mantap. Tuhan atur semua sesuai dengan rencana Tuhan. Baru kamu tiba jam berapa? Aduh minta maaf tadi Bapak terlambat karena Bapak pikir kapal masuk jam 8, saya bilang padahal jam 1 ya Bapak juga tertidur. Oh iya Bapak, mari kamu tidur di kamar belakang. Aduh, syukur sekali, sangat bersyukur. Sampai sekarang sudah selesai, baru sekarang ada praktek 1 tahun. Saya sangat bersyukur sekali ya bisa dapat ibadah dengan masyarakat sendiri. Kalau mungkin untuk ngalir mungkin 1 kali nih kawan. Kalau untuk mungkin tempat-tempat lain saya sudah kunjungi banyak sekali. Untuk daerah pantai, daerah mungkin kita saudara yang lain banyak, tapi sekarang ini baru 1 kali. Terima kasih untuk kesempatan hari ini, saya sangat mengucap syukur bisa berbagi. Kalau ini satu teman, kalau biar tadi dulu teman sama-sama ya PPGI. Teman kelas dia tahu saya kota gitu tahu dulu. Iya, terima kasih. Ya, kita sekarang masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak panjang lebar, kami ngajak adik-adik pemuda-pemudi, mari kita buka sama-sama di dalam satu Korintus. Minta maaf dalam 1 Korintus pasal 4
ayatnya yang ke-12. Kita semua anak pemuda, jadi kita belajar ini baik-baik. Belajar ini tentang nasihat untuk anak muda dari Rasul Paulus. Kalau sudah dapat, kita sama-sama bangkit berdiri baru baca sama-sama satu pasal saja. Untuk kesempatan hari ini kita belajar satu pasal saja. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12. Ya, puji nama Tuhan. Kalau sudah dapat, dalam hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 1 Timotius 4 ayat 12. 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam ketaataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Ya, terima kasih. Saudara, silakan duduk lagi. Ya, puji nama Tuhan. Jadi kebenaran firman Tuhan ini 1 Timotius. 1 Timotius ini, kalau Timotius ini satu anak muda, ini anak didik dari Rasul Paulus. Jadi dia ini anak didik dari Rasul Paulus. Di waktu itu di daerah ini tuh ada penyesatan. Penyesatan itu yang paling kental, kita bisa lihat di ayatnya yang ketiga. Waktu itu di daerah itu mereka larang orang kawin. Padahal firman Tuhan bilang kawin makanya beranak cucu dan berkembang biak. Terus tentang hal makanan, terus mereka melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Puji Tuhan. Jadi di sini waktu itu penyesatan sedang merajalela di daerah ini. Di daerah itu, jadi Rasul Petrus dan nasihatkan kepada anak didiknya ini Timotius. Dia bilang sama Timotius, karena waktu itu mungkin kira-kira umur Timotius mungkin 18, 19. Jadi dia bilang sama Timotius dalam kebenaran firman Tuhan, dia bilang jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Di sini ada 5 hal penting yang dia tekankan. Yang pertama dalam perkataan, yang kedua dalam tingkah laku, yang ketiga dalam kasih, yang keempat dalam kesetiaan, dan yang kelima ini dalam kesucian. Jadi 5 hal ini dia tekankan kepada Timotius. Maksudnya dia bilang, yang pertama kau jaga perkataan. Karena kau ini anak muda, jadi anak muda harus menjaga perkataan. Jangan macam ragu-ragu. Terus perkataan itu harus tegas, lantas. Terus kalau ya berkata ya, jangan. Kalau tidak, jangan tambah-tambah lagi. Kalau tambah-tambah berarti dianggap bohong. Terus menjaga perkataan dari perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan yang mungkin tidak berkenan kepada sesama. Dari di situ kalau kita lihat melalui dan menekankan kepada perkataan. Maksudnya perkataan ini kita bisa lihat lagi dalam Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21, saya akan baca untuk kita semua. Amsal 18 ayatnya yang ke-21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Puji Tuhan. Jadi di sini kalau kita tidak menjaga mulut bahaya. Jadi ini kebenaran firman Tuhan bukan datang kepada Timotius saja di 2000 tahun yang lalu, tidak, tapi untuk kita semua pemuda-pemudi yang ada di akhir zaman, sudah mendekati akhir zaman. Jadi ini perkataan ini sangat penting. Kalau dulu itu mungkin hanya perkataan, kalau sekarang ini sudah ada tambah satu lagi itu jari. Orang tidak suka langsung tinggal ketik di Facebook, kasih naik langsung orang komen banyak. Wah, itu masalah apa? Jadi dari yang satu keluarga punya langsung umum tahu. Dari ujung dari Nabil, dari apa? Dari Samabusa sampai Yaro tahu. Jadi sekarang ini tambah satu lagi jari. Jari itu perlu dikontrol juga. Bukan kalau zaman sekarang ini lebih parah lagi, lebih canggih lagi. Jadi anak-anak muda kita ini sangat berbahaya. Yang sekarang sudah di akhir zaman ini sudah
Zaman ini sudah sangat sudah tidak menawarkan hal-hal yang baik. Kalau iman kuat berarti bisa bertahan. Kalau iman tidak kuat, bahaya. Karena di sini Amsal bilang di sini hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Jadi ini lidah yang kecil ini kalau kita tidak jaga, bahaya. Itu sangat bahaya. Kita bicara orang tapi nanti tidak imbas ke kita sendiri. Terus bukan lidah saya, tapi akhir zaman ini tambah ini jari-jari. Jadi kita harus waspada lagi. Jari-jari ini juga kalau mungkin hal-hal yang menyinggung jangan kasih naik sudah. Daripada masalah tambah panjang. Kontrol dulu, lihat baik-baik. Aduh ini nanti pasti dia tersinggung nggak tidak. Ini kasih naik gambaran yang mungkin dia tersinggung baru kasih naik postingan, dia baca, tetapi orang komen banyak yang ada ujung-ujungnya ya malah petaka jadi. Jadi ini mengingatkan kita juga bagi anak-anak pemuda kita ini bukan mengingatkan Timotius saja, tetapi kami semua anak-anak muda yang di akhir zaman agar kita menjaga lidah. Lidah ini sangat penting dan berperan utama dalam kehidupan kita. Terus yang kedua ini tambah satu lagi ini jari. Jari ini kita harus pertahankan dia. Lihat hal-hal yang baik mungkin ya, hal-hal yang mungkin tidak menyinggung, yang mungkin membuat teman dia senang begitu berkesan. Karena berbahaya. Terus yang kedua di situ Rasul Paulus dia tekankan lagi itu tingkah laku. Jadi tingkah laku anak Tuhan itu perlu dijaga. Jadi tingkah laku anak Tuhan itu tidak sembarangan. Kalau bilang anak Tuhan setiap hari ke gereja baru nanti pulang kembali langsung pergi mabuk, main togel dan lain sebagainya. Nah itu tidak sama dengan itu. Babi kembali kepada kubangan, minta maaf, maksudnya keras. Karena itu memang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sama seperti begitu jadi. Terus yang kedua tingkah laku. Kalau tingkah laku ini sangat berperan penting. Jadi kita lihat satu orang itu, orang ini saya tahu dia punya karakter. Kita bisa tahu, ini pasti dia baik. Mungkin sekarang saya bilang kamu tahu Pak Jokowi, itu pasti kamu semua tahu, toh. Tahu apa dia hasil kerja? Dia hasil kerja, dia sayang anak Papua. Itu sudah itu tingkah laku itu sangat penting dalam kehidupan. Karena tingkah laku itu yang bisa mengubah orang lain. Kalau saya bilang kamu kenal Tuhan Yesus di tahun 2000 tahun yang lalu, saya pernah nonton. Tidak sama-sama. Apa yang Tuhan buat waktu itu nanti pasti. Tuhan itu dia sabar, dia menerima orang apa adanya. Dia tidak sama dengan ahli Taurat orang yang selalu mudah orang sabaran, memilih. Jadi ini yang kedua Rasul Paulus ingatkan itu tingkah laku. Yang pertama perkataan, yang kedua tingkah laku. Terus yang ketiga kasihmu. Kalau kasih ini sangat penting. Kasih itu bukan macam saya ada punya mungkin satu teman Berta mau pergi ke Karang tuh, jadi dia bilang mau ke pasar Karang belanja tuh, baru dia bilang aduh saya tidak ada ongkos ojek, bukan saya kasih dia ini kawan ada 20. Itu bukan kasih. Kalau itu namanya murah hati. Itu kasih lain dengan murah hati. Kalau kasih itu banyak. Kasih itu kok tidak dendam. Kasih tidak cemburu. Semua ada terdapat dalam Galatia. Jadi kasih itu sangat penting. Kita bisa lihat kalau kasih di 1 Korintus. Terus kasih ini sangat utama dan sangat penting. Kita bisa lihat dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Saya akan baca untuk kita semua. 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-13. 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-13. Saya akan baca untuk kita semua. Kasih itu ayatnya yang ke-8. Ayatnya yang ke-8 dulu ya. Kasih itu tidak berkesudahan. Tidak. Saya baca langsung ayatnya yang ke-13. Demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Jadi waktu itu Rasul Paulus dia ingatkan, dia bilang kasih lagi itu sangat penting. Jadi kasih ini kita bisa lihat dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Di sini Rasul Paulus bilang lagi yang paling besar itu ialah kasih. Mengapa di antara semua buah roh ini yang paling besar itu kasih? Karena kasih ini dia sama satu karakter maksudnya dengan Bapa di surga. Kasih itu dia menutupi, maksudnya kasih dia itu yang
maksudnya paling pegang peranan penting itu karena itu sudah kasih dia ini yang memiliki karakter sama seperti Bapa di surga. Jadi misalnya sekarang kalau Kijo punya anak, maksudnya kakak Ketua punya anak, pasti nanti ujung-ujungnya besok dia punya anak pasti sekarakter dengan dia. Jadi anak dengan Bapak, bilang kalau ada pepatah yang bilang ini, buah kalau jatuh tidak jauh dari pohon, itu sudah. Jadi karakter Bapak itu nanti terbawa ke anak. Jadi kalau kita memiliki kasih, berarti kita sama dengan Bapa. Jadi kasih ini sangat penting dalam kita kehidupan. Jadi bukan kasih berarti bukan kita hanya kasih barang saja, tidak. Tetapi kita tidak dendam. Kalau kita maafkan ya maafkan, sudah maafkan. Macam kalau di kampung kan, kampung boleh. Kalau di kampung kan orang-orang, ya sudah habis ya tetap habis. Tetapi kalau di kota ini saya tidak tahu. Bilang di sini habis, tapi ini kalau dapat satu di sana tidak tahu, tidak habis. Kalau orang kampung orang tuh paling mengerti. Terus yang ketiga kesetiaan. Kesetiaan ini sangat penting sekali. Rasul Paulus dia bilang sama Timotius. Yang keempat itu kesetiaan. Jadi kalau kesetiaan, kita saja kalau manusia, misalnya kalau kita ada punya pacar, kalau kita pacar tidak setia kan pasti kita cemburu, kita marah. Ya itu otomatis sama juga dengan Tuhan Yesus. Maksudnya lihat begini, hari ini hujan jadi terus ke gereja sudah. Bikin capek juga, lebih baik tidur saja kak. Nah itu karakter tidak setia itu. Lihat teman-teman dong ada rame di volley, jadi lebih baik pergi main volley. Nah itu berarti ya itu sudah tidak setia kepada Tuhan. Jadi namanya kesetiaan ini sangat utama. Saya akan lihat di dalam Galatia 5 ayat 22. Ini berbicara tentang buah roh. Galatia 5 ayat 22. Galatia 5 ayatnya yang ke-22. Galatia 5 ayatnya yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih. Jadi kasih itu dia pegang peranan penting. Terus kasih, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Jadi ini karakter ini sangat penting juga. Jadi ada 5 karakter, 5 poin terpenting. Terus ditambah lagi satu dengan kesucian. Kalau kesucian ini memang susah, tapi saat kita mau bertindak pasti bisa. Karena Tuhan dia tidak pernah memberi cobaan, maksudnya yang di luar kita, di luar batas kemampuan kita. Jadi yang kelima ini kesucian. Jadi kesucian itu sangat penting sekali, karena kalau kesucian kita bisa lihat ayat Amsal 22 ayat 11. Saya akan baca untuk kita semua. Amsal 22 ayatnya yang ke-11. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Amin. Jadi kalau orang pun jaga kesucian hidup, tetap orang akan cari. Karena di dalam kesucian itu dia tidak pernah tidak jujur. Dia tetap terbuka jujur. Biar roda orang tidak baik, tidak sekolah, tapi kalau dia memiliki karakter kejujuran, kesucian, tetap dia dicari. Di dunia ini sangat banyak orang terlalu pintar, terlalu banyak. Bahkan kalau kita bisa lihat juga orang pintar ini yang bikin dunia ini terputar. Jadi kalau kita memiliki karakter kesucian ini sangat luar biasa. Karakter kesucian itu sangat berperan penting dalam kehidupan kita semua. Jadi kesucian ini sangat penting sekali. Jadi ada 5 karakter ini. 5 karakter ini yang Rasul Paulus dia ingatkan kepada Timotius sebagai gembala jemaat, ya, penili pada saat itu. Jadi dia masih muda lagi. Jadi ini Rasul Paulus tulis surat ini tulisnya di dalam penjara. Dan tulis dalam penjara. Jadi poin-poin yang kau perhatikan, yang pertama perkataan jangan kau putar balik berarti orang yang balik putar kau. Itu saat maksudnya. Terus yang kedua tingkah laku jangan sembarangan. Kita bisa lihat anak Tuhan dengan anak dunia itu kita bisa lihat dari dia punya buah. Hari Minggu barusan pulang mau masuk tidur. Itu dulu, kakak juga dulu model begitu.
Hari Minggu barusan pulang mau cari tempat tidur. Itu anak-anak dunia. Terus yang ketiga itu kasih. Kasih ini sangat penting juga, karena kalau kita memiliki kasih berarti kita serupa dengan Bapa di surga. Salah satu bukti itu Tuhan mati itu karena kasih, peranan kasih yang terpenting. Jadi kalau kita memiliki kasih berarti kita serupa dengan Bapa di surga. Jadi sebab itu di sore hari ini bukan Rasul Paulus dah ingatkan Timotius saja, tetapi kita semua pemuda remaja yang ada di tempat ini agar menjaga kelima poin ini. Yang pertama perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, kesucian. Kesucian hidup ini sangat penting sekali. Semua, bukan satu saja, tetapi semua ini sangat penting. Kita kalau sudah 5 poin ini sudah ada di dalam kita punya kehidupan, otomatis yang kau menjadi terang. Menjadi terang itu bukan berarti nanti kamu menyala, tidak. Orang lihat saja, Paci itu udah hebat, luar biasa. Dan perkataan bagus, dia tingkah laku tidak sembarang. Orang yang jujur tidak perlu kita katakan bilang, saya ini orang paling setia, tidak. Orang lihat. Jadi orang yang sebutkan, orang yang katakan dia sudah orang setia itu kata orang. Tidak perlu kita yang gagah-gagah. Kalau kita yang gagah-gagah bicara, itu itu orang yang bicara membuatnya bicara saja yang kuat. Kayak itu kan pasti kita semua jumpai itu. Jadi mari kita miliki kelima poin ini supaya kita menjadi terang sama seperti Kristus. Bukan Timotius saja, tetapi ini untuk kita semua. Kiranya kebenaran firman hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Saya kembalikan kepada adik perempuan. Terima kasih.